Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik mahasiswa, ketemu lagi dengan saya Pinta Astuti. Kali ini kita berjumpa dalam mata kuliah analisis struktur sesi yang terakhir. Nah, dalam sesi kali ini kita akan bahas satu soal metode Clapeyron yang nanti bisa Anda gunakan untuk memperkaya atau untuk menambah pemahaman tentang penggunaan metode ini sebelum kita melaksanakan UJP yang kedua. Baik, mari segera kita mulai pembahasannya. Nah, kali ini kita akan membahas contoh soal 5.4. Jadi di dalam soal ini kita punya balok menerus, tumpuannya A, B, C, D, semuanya sendi. Kemudian di ujung kiri ini ada cantilever dengan beban titik P1 terpusat 20 ton. Kemudian Anda harus hati-hati, EI-nya beda-beda ya, untuk AB 2 EI, untuk BC 4 EI, dan untuk CD 3 EI. Nah, di tengah bentang BC ada beban merata 2 ton per meter, kemudian ada B2 di bentang CD, beban terpusat 18 ton. Pertanyaannya adalah hitung dan gambar bidang momen dan gaya lintang dengan metode Clapeyron dan Anda diminta menghitung reaksi perletakan struktur tersebut. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Kita akan segera melihat bersama-sama. Nah, oke, kita masuk ke garis elastik yang terjadi apabila struktur kita ini diberikan beban seperti yang tertera pada soal. Maka akan membentuk garis elastis seperti ini, gitu ya. Seperti ini. Kemudian akibat beban-beban luar tersebut, maka akan timbul suatu momen reaksi tumpuan di A, B, C, D. Jadi masing-masing MA untuk tumpuan A, MB untuk tumpuan B, MC tumpuan C, dan MD tumpuan D. Kemudian ada sudut yang terjadi. Jadi selain momen ada sudut yang terjadi. Ada alfa 0 dan alfa 1 untuk tumpuan A, kemudian alfa 2 dan 3 di tumpuan B, alfa 4 dan 5 di tumpuan C, dan alfa 6 di tumpuan D. Nah, kemudian kita bisa langsung mulai menghitung momen tumpuan yang terjadi. Jadi karena di sini ada beban titik P1, kemudian kita bisa langsung menghitung besarnya momen di titik A atau di tumpuan A. Besarnya berapa? Besarnya adalah P dikalikan jarak atau lengannya. P-nya 20 ton, lengannya 2 meter. Maka momennya adalah 40 ton di tumpuan A. Nah, kemudian selain tumpuan A, ada momen yang bisa kita hitung langsung, yaitu tumpuan D, karena di situ tumpuannya berupa sendi, bukan jepit, maka momennya adalah 0. Kemudian untuk momen yang di tumpuan B dan C bagaimana? Nah, kita harus menghitung di situ. Kita bisa menggunakan persamaan rotasi di B atau BA, jadi B ke A, rotasinya sama dengan 0. Kemudian rotasi di B, nah rotasi di B ini Anda cek lagi tabel 2.1, di situ sudah ada berbagai rumus atau berbagai persamaan rotasi untuk beberapa bentuk bentang dan beban. Jadi untuk rotasi BC atau dari B ke C, jadi untuk bentang ini kita bisa menggunakan rumus Q L pangkat 3 dibagi 24 EI, karena di sini bebannya adalah beban merata. Kemudian kita masukkan angkanya, Q-nya di situ 2 ton, berarti 2. L-nya adalah 8, berarti 8 pangkat 3 dibagi 24 dikalikan EI. Nah, EI-nya Anda harus hati-hati. Di situ EI-nya adalah 4 EI. Kemudian hasilnya 10,67 dibagi EI. Kemudian kita menggunakan persamaan linear elastik, di mana rotasi itu adalah sama dengan sudut yang terjadi akibat beban.
Jadi untuk tumpuan B, kita punya rotasi BA. BA itu adalah dari B ke A gitu ya. Kemudian ada rotasi B ke C, berarti rotasi ke B ke C. Nah, di situ akan sama dengan sudut alfa 1 ditambah alfa 2. Kita tahu bahwa rotasi BA sama dengan 0. Rotasi BA sama dengan 0, kemudian rotasi BC tadi kita sudah hitung 10,67 dibagi EI akan sama dengan alfa 1 dan alfa 2. Nah, rumusnya bagaimana? Nah, sama seperti yang sebelumnya kita sudah pelajari. Jadi alfa 1 itu adalah MA dikali L AB dibagi 6 EI ditambah MB dikalikan LAB dibagi 3 EI. Jadi di sini 3 EI ya untuk yang B ya. Kemudian ditambah MB dikali LBC dibagi 3 EI dan MC dikalikan LBC dibagi 6 EI. Kemudian kita hitung, ini 0 kita tinggalkan saja, berarti nanti setelah Anda masukkan jangan lupa EI-nya diganti masing-masing bentang. Jadi kalau MA Anda gunakan 2 EI, kalau MB Anda gunakan karena bentang BC 4 EI gitu ya. Ya. Oke, kemudian Anda hitung, kemudian setelah semua di sini mengandung EI, ya dibagi dengan EI, kita bisa mengasumsikan EI sama dengan 1, sehingga kita mendapatkan persamaan 1 ini. Jadi ya min 9,33 sama dengan 1,67 MB ditambah 0,33 MC. Nah, kita harus kunci ini sebagai persamaan 1. Oke, kemudian bagaimana kita menghitung tumpuan DJ? Di tumpuan DJ kita punya rotasi CB dan rotasi CD gitu ya. Rotasi CB kita gunakan rumus yang sama, rumus rotasi GL pangkat 3 dibagi 24 EI. Masukkan EI-nya 4 EI sehingga didapat 10,67 EI dibagi EI. Kemudian untuk rotasi CD karena bebannya adalah beban terpusat di tengah di situ ya, kita bisa gunakan rumus rotasi PL kuadrat dibagi 16 EI. Nah, di situ hasilnya 13,5 dibagi EI. EI-nya 3 EI di situ ya. Nah, kemudian persamaan linear elastiknya adalah rotasi sama dengan sudut yang terjadi ya. Jadi rotasi CB gitu ya, rotasi CB ditambah rotasi CD sama dengan alfa 3 ditambah alfa 4. Kemudian rotasi CB-nya Anda sudah hitung 10,67, rotasi CD-nya ini ya 13,5. Nah, nanti alfa 3-nya ini, kemudian alfa 4-nya ini ya. Nah, setelah itu Anda bisa menghitung dari persamaan itu, masukkan 4 EI dan 3 EI-nya sesuai dengan EI masing-masing bentang. Kemudian dengan mengasumsikan EI sama dengan 1, Anda bisa mendapatkan persamaan ini, 24,17 sama dengan 0,33 MB ditambah 1,33 MC. Nah, ini Anda simpan sebagai persamaan 2. Tadi Anda sudah punya persamaan 1 di slide sebelumnya, ini persamaan 1, dan Anda punya persamaan 2. Nah, Anda punya 2 persamaan untuk mencari 2 variabel yang belum diketahui, yaitu MB dan MC. Sehingga dari kedua persamaan itu kita bisa menggunakan beberapa metode yang kita bisa gunakan. Jadi di sini kita gunakan metode eliminasi gitu ya. Jadi eliminasi itu dengan mengurangkan gitu ya. Kita mengalihkan dengan suatu nilai agar nilainya ini ada yang bisa habis dibagi gitu ya. Nah, jadi misalnya di sini kita punya persamaan 1 dan 2, agar salah satu ini habis, maka kita boleh mengalihkan dengan 4, sekian gitu ya. Sehingga persamaannya setelah kita kalikan persamaan pertama, kita kalikan 4,03 menjadi N 37,6 sama dengan 6,73 MP ditambah 1,33 MC. Kemudian Anda kurangkan dengan persamaan kedua, nah di sini sama, MC-nya 1,33. Sehingga MB-nya 6,73 dibagi 0,33, 6,40 MB. Sehingga MB-nya Anda sudah dapat nilainya min 61,77 dibagi 6,4. Hasilnya min 9,67.
Nah, setelah MB ini Anda dapatkan, Anda bisa mensubstitusikan nilai MB ke salah satu persamaan. Boleh persamaan 1 atau persamaan 2. Nah, misalnya kita ambil persamaan 1 saja. Jadi di sini MB-nya kita masukkan. Jadi persamaannya min 9,33 sama dengan 1,67 dikalikan MB. MB itu min 9,67 ditambah 0,33 MC. Di situ MC-nya kita sudah dapat 20,57 ton meter. Nah, sekarang kita sudah tahu besarnya momen untuk tumpuan A, tumpuan B, C, dan D. Tadi A sudah dihitung ya, besarnya 40. Nah, 40 ton, yang D ini 0, kemudian yang C itu adalah 20,57, yang B min 9,65. Nah, dari hasil perhitungan momen itu, kemudian kita sudah bisa menggambarkan free body diagram, gitu, free body diagram. Nah, tadi MA itu 40, itu letaknya ada di sini, kemudian MB 9,65, tadi ada di sini, kemudian tadi arahnya negatif ya, berarti berlawanan dengan arah yang kita asumsikan. Kemudian C-nya di sini 20,57 dan MD-nya sama dengan 0. Nah, kita bisa bergerak dari yang sebelah kiri, tadi kita punya beban titik P1 20 ton, kemudian reaksi di A untuk sebelah kiri 20 gitu ya, karena sigma gaya arah vertikal sama dengan 0. Nah, 20. Kemudian yang di sini jumlahnya hanya ada satu komponen saja, 20. Kemudian untuk tumpuan A sebelah kanan, ya kita punya momen 40, 40 dibagi bentangnya tadi 6, dibagi 40 dibagi 6, 6,67. Kemudian ada komponen momen yang sebelah kanan, momen di B ya, 9,65 dibagi 6 juga, karena bentangnya 6, 1,61. Nah, ini besarnya sama gitu ya, untuk akibat momen 6,67 dan 1,61, tapi arahnya berlawanan. Untuk yang reaksi A di sebelah kanan 8,28 jumlahnya, kalau yang reaksi tumpuan B yang sebelah kiri 8,28. Oke, kita geser lagi untuk akibat beban merata yang ada di bentang BC gitu ya, di bentang BC. Kita bisa menghitung ini ya, 2 dikalikan 8, 2 itu beban meratanya, 8 itu bentangnya. Kemudian dikalikan dibagi 2 ya, sama dengan 8. 2 dikalikan 8 dibagi 2 ya, karena setengahnya. Kemudian ini juga sama ya, untuk sebelah kanan ini besarnya sama karena 2 dikalikan 8, separuh lari ke kiri, separuh lari ke kanan. Setelah itu kita hitung untuk akibat momen di B, 9,65 dibagi bentangnya 8, 1,21. Yang sebelah kanan sama ya, nilainya 1,21, arahnya berlawanan. Kemudian untuk momen yang di C, 20,57 dibagi 8, 2,57. Kemudian yang kanan juga sama. Setelah itu Anda hitung semua, jumlahkan, jadi 8 ini arahnya ke atas, 1,21 ke bawah, 2,57 ke bawah. Sehingga hasilnya 4,22. Untuk yang reaksi di C sebelah kiri 11,78. Untuk yang kita geser lagi, untuk yang tumpuan C, untuk yang perhitungan reaksi sebelah kanan, 18,2, 18 dibagi 2, 18 itu beban titiknya, ini hanya dibagi 2 saja, karena dia letaknya ada di tengah. 18 bagi 2, 9 dan 9. Kemudian akibat momen di C, 20,57 dibagi 2 ya, karena bentangnya kan 2. Sama dengan 3,43. 20,57 gitu ya. Oke, kemudian Anda jumlahkan semuanya, didapatkan 12,57
43 dan untuk reaksi yang di D adalah 5,57. Nah, kemudian total reaksi untuk masing-masing tumpuan berarti ini reaksi A 20 ditambah 8,28. Kemudian reaksi di B ini min 8,27 ditambah 4,22 berarti nanti hasilnya di sini minus ya. Kemudian yang reaksi tumpuan di C 11,78 ditambah 12,43 ke atas semua berarti dijumlahkan dan reaksi di D hanya 5,57. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini adalah tadi untuk detail perhitungannya ya untuk masing-masing reaksi tumpuan. Kemudian Anda juga bisa menghitung SFD untuk masing-masing titik gitu ya, masing-masing titik. Kemudian untuk momennya, nah untuk momen ini, momen maksimum akan terjadi pada gaya lintang atau SFD yang sama dengan 0. Nah, kita harus cari dulu jaraknya berapa gitu ya, jaraknya berapa gitu. Nah, ini dari perhitungan SFD sama dengan 0, SF di X itu sama dengan 0, berarti nanti Anda bisa pakai rumus yang ini ya, 4,22 ini dikurangi dikalikan dengan X gitu ya. Nanti kita akan cari titik ini jaraknya berapa. Nah, perhitungannya ada di dalam slide yang di sini gitu ya. Jadi 4,22 dikurangi 2 kalikan X sama dengan 0. Nah, didapatkan X-nya adalah 2,11. Nah, tadi E itu sama dengan 0, ya jelas ya. MA tadi kita sudah ngitung, min 40. MP tadi juga sudah ngitung ya, min 9,65. Kemudian MX-nya kan tadi kita sudah hitung 2,11. Nah, di sini kita bisa dapatkan nilainya 14,10. Kemudian MC-nya sama dengan min 20,57. Tadi juga sudah dihitung dari perhitungan sebelumnya gitu ya. MD-nya 0 gitu ya, tinggal MF-nya. MF itu yang ada di mana? MF itu kita bisa menghitung dari 12,43 dikali 3 dikurangi 20,57, 16,72. MF itu yang ada di sini, di beban titik yang ada di tengah-tengah C dan D. Nah, kemudian Anda gambarkan tadi ya, ini akibat beban, ini SFD akibat beban titik 20, kemudian turun gitu kan, kemudian naik untuk reaksi di A, kemudian datar karena nggak ada beban, kemudian ada reaksi ke bawah tadi 4, sampai ke 4,22, kemudian turunnya adalah miring gini ya, miring karena dia SFD beban merata, kemudian naik reaksi tumpuan ini datar nggak ada beban, kemudian turun lagi 18 datar ini, kemudian naik sebanyak reaksi yang terjadi di D. Nah, kemudian untuk BMD-nya Anda tinggal mengeplotkan nilai-nilai momen yang terjadi. Nah, tadi sudah dihitung di A itu min 40 gitu ya, karena cantilever berarti minus gitu kan. Kemudian di B itu positif, tadi MP-nya 9,63 gitu ya. Kemudian bisa dihitung juga di X gitu ya, di X, momen di X 14,1, kemudian momen di C tadi sudah dihitung min 20,57 dan di F 16,72. Kalau di ujung ini pasti 0 gitu ya. Nah, kemudian yang Anda tidak boleh lupa juga, karena di sini bebannya beban merata, berarti BMD-nya ini lengkung ya. Yang lengkung itu hanya dari B sampai ke C. Kalau selain bagian itu, semuanya garis lurus. Nah, itu tadi adalah perhitungan metode Clapeyron untuk menghitung reaksi tumpuan yang terjadi sampai menggambarkan SFD dan BMD-nya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Kemudian selamat menyiapkan UCP 2 yang akan kita kerjakan bersama-sama gitu ya, seluruh prodi teknik sipil. Nanti sudah ada jadwalnya untuk analisis struktur, nanti Anda bisa cek
kapan Anda bisa mengikuti UCP yang kedua. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, selamat menikmati hari ini. Semoga sehat selalu. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.